Apoteker Dani, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa virtual dengan Bapak Ibu, kakak sejawat semuanya. Saya mohon nanti diingatkan ya Bapak Ibu panitia kalau misalnya ada kendala sinyal dari tempat saya karena lumayan pedesaan tempat tinggalnya, nanti bisa open mic kemudian mengingatkan bahwa suaranya putus-putus gitu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sesepuh kita dan ini sepuh juga ya yang kami hormati dan juga kami doakan senantiasa mudah-mudahan dalam keadaan sehat, berbahagia dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas. Kepada Bapak Ketua Umum PPIAI, Apoteker Dr. Ando Surul Farah Edi Pariang, pada yang kami hormati, kami cintai Bapak kami Ketua PDIAI, Bapak Nanang Yunis Yasin, serta Bapak Ibu Ketua PDIAI se-Indonesia, juga kepada Ibu kami, senior kami, Ibu Apoteker Dr. Anda, Endang Budiarti M.Pam, teman-teman narasumber yang lainnya, tim AFIK, kemudian juga Ketua Profesi DIY, Bapak Ibu yang duduk di Medai IAI DIY, Dewan Pengawas IAI DIY, kemudian juga Bapak Ibu pimpinan Perguruan Tinggi Farmasi DIY, segenap jajaran pengurus PDIAI, PCIAI, Himpunan Semina, dan rekan-rekan pers, mungkin kalau ada yang hadir serta seluruh anggota IAI dan sejawat yang hadir di seluruh Indonesia, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya ingin memaparkan beberapa konsep ini. Sebenarnya dikatakan banding bondowoso karena sebenarnya kami rapat, kalau tadi Bu Tunggal bilang rapatnya seminggu, sebenarnya tidak. Kalau saya ingat-ingat rapatnya itu cuma sore ya, malam atau mungkin malah Sabtu malam gitu. Kemudian ya kita memutuskan bersama bahwa ini teknisnya tidak akan kami buat ribet. Tujuannya adalah kita launching dulu aja gitu ya, launching percobaannya dulu saja supaya kita bisa tahu kendala teknis ke depan itu apa. Jadi kalau membutuhkan senjatanya apa juga senjatanya itu bisa sesuai speknya begitu. Nah ternyata sampai sejauh ini ya tidak ada kendala yang berarti, secara teknis juga mudah dilaksanakan dan kita jalan dengan WA ya. Dengan WA pertimbangannya adalah karena kemudahan, akses yang luas dan meliputi hampir semua kalangan usia. Kalau kita menggunakan yang agak rumit-rumit, mungkin akan terbatasi pada milenial atau Gen Z saja yang bisa, generasi Z saja yang bisa mengaksesnya. Ini yang baby boomers dan yang lain-lain nanti jadi tidak kopeng gitu. Jadi kita mulai dari yang mudah. Baik Bapak Ibu, saya paparkan sedikit sharing saya. Izin off kamera supaya koneksinya lebih baik. Saya juduli sharing konsep dan kegiatan ASIK. Ini merupakan inovasi pengabdian masyarakat yang kami supaya tidak menjadi beban untuk sendiri gitu ya, jalan dengan enak, jalan dengan aman begitu. Nah, ini juga seperti yang dipaparkan oleh Bu Tunggul tadi, ini adalah flyer pertama kami yang kami launching. Kalau awalnya ada Sahabat Isoman 1, kemudian sekarang launching Sahabat Isoman 2, dan sekarang sudah menata untuk yang Sahabat Isoman 2. Yang inginnya terus berkembang. Sampai saat ini, konselor yang kita rekrut itu masih waiting list untuk bisa memenuhi grup-grup yang ada. Jadi sebenarnya masih yang daftar sebagai konselor gitu ya diaktifkan. Kami juga masih terus memetakan kendala-kendala teknis, termasuk kalau tadi ada yang apakah sudah ada panduannya gitu ya. Nah, kami bisa sharingkan bahwa belum ada gitu. Ini jadi memakai kemampuan dasar kompetensi masing-masing dulu karena memang baru dirapatkan minggu kemarin. Kemudian kalau mau bahasanya lebih baik, ini minggu ini kami masih dalam rangka piloting gitu.
melihat apa kendala teknis yang nanti akan kami temukan dan apa yang perlu difasilitasi. Misinya adalah kalau saya bisa mengekstrak dari apa yang disampaikan Tunggul tadi juga, dan yang kami susun adalah menjadi sumber pelayanan informasi obat ya. Jadi sumber pelayanan informasi obat, kemudian kaitannya dengan banyaknya informasi yang berseliweran tentang COVID maupun pengobatan, kita juga berusaha mengonfirmasi ke informasi-informasi salah dan hoax yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga, karena kita juga mewadahi ya sesama pasien positif, kemudian didampingi dengan beberapa apoteker, kita berharap kita menyediakan dukungan moral bahwa Anda tidak sendiri gitu. Anda tidak sendiri, ada orang lain yang bergejala, sehingga lama-lama dia bisa toleransi dengan apa yang dia rasakan gitu ya. So yang kita akomodir ini kan yang bekerja bergejala ringan dan sedang gitu. Jadi supaya gejala-gejala yang mereka rasakan tidak jadi drama gitu ya, yang akhirnya menimbulkan stres, menekan imun dan sebagainya. Kemudian upaya yang keempat adalah ini sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat. Kalau tadi Bu Tunggul menyampaikan bahwa klaster yang terjadi di DIY ini kebanyakan akhirnya jadi klaster rumah tangga, klaster keluarga. Adalah ini isomannya nggak benar ini gitu ya. Yang kami harapkan di internal keluarga sendiri, pasien mampu mengelola isoman dan menyelamatkan keluarganya sendiri ya dari potensi penularan akibat orang yang terjangkit di dalam keluarga. Gitu. Barangkali selama ini sebenarnya isomannya belum tepat dilaksanakan. Dan yang terakhir ini adalah sarana kami untuk memupuk semangat kami sendiri, memupuk jiwa berjuang yang tadinya sporadis sendiri-sendiri, kemudian diakomodir di dalam satu dilembagakan begitu ya, sehingga emosi ya, keresahan itu terluapkan menjadi sebuah energi yang positif, pengabdian masyarakat lewat asik ini. Ini kalau saya ekstrakin jadi 5 poin ini. Baik, dan untuk sasaran program, tadi banyak yang menanyakan, ingin bergabung, kalau luar DIY boleh tidak? Gitu ya. Kami terus terang belum berpikir untuk memperluas sampai ke luar DIY, karena tentu masyarakat DIY lebih berhak atas pelayanan kami. Yang pertama. Dan yang kedua, justru dengan launching ini, saya sangat berharap bahwa PDIAI yang lain, yang saya yakin mungkin sudah menjalankan program yang kurang lebih sama, tapi walau mungkin ada yang belum dilembagakan, ada yang belum di-launchingkan, atau gaungnya belum tercium, gitu ya. Saya sangat berharap bahwa PDIAI yang lain terstimulasi untuk membuat dan menyemangati anggotanya untuk melakukan hal yang sama atau lebih baik, gitu. Kami sangat senang apabila bisa menularkan energi positif ini kepada rekan sejawat semuanya, karena pada dasarnya ya senang kalau misalnya mendengar ada sesama sejawat itu bergerak gitu ya dengan energi yang gitu demi masyarakat Indonesia. Sasarannya adalah pasien terkonfirmasi positif jalani isoman. Jadi kami eksklusi pasien gejala berat karena memang bukan ranahnya kita untuk mendampingi dengan media ini begitu. Kemudian juga pendamping keluarga yang terkonfirmasi positif. Baik, ruang lingkup PIO kami batasi dan kami sharingkan dalam bentuk file kepada rekan-rekan konselor supaya tahu batasan-batasan dan menyepakati hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam ini. Begitu. Yang pertama, sekedar menginformasikan gejala COVID-19 secara umum, karena banyak sekali pasien itu yang mengonfirmasi. Orang lain merasa batuk pilek, orang lain merasa demam, nyeri menelan, kok saya nyeri otot gitu ya. Atau orang lain merasakan anosmia, agresia, kok saya nyeri perut gitu ya. Jadi memang ditegaskan kembali bahwa gejalanya itu bisa sangat banyak jenisnya dan tidak khas. Gitu ya, tidak khas yang mana kita juga membutuhkan pemeriksaan untuk mengonfirmasi pasien itu positif atau tidak, bukan dari hanya sekedar gejalanya saja.
Meskipun kita temukan ya di dalam grup itu akhirnya pasien bilang bahwa saya nggak mau tes gitu ya, karena kalau saya tes itu saya dapat stigma di masyarakat. Tapi saya sadar saya isoman dan saya ikhtiar begitu. Nah, ini juga kita dorong untuk lapor ke puskesmas gitu, karena agar lebih mudah mendapatkan perhatian kalau ada apa-apa juga ya. Kita berharapnya tidak ada apa-apa, tapi kan puskesmas juga gelo ya, kalau nanti ada warganya tidak lapor atau berat gitu. Kemudian yang kedua, pendampingan minum obat, bagaimana cara minum obat yang benar, waktunya, kemudian bagaimana meminimalisir efek samping. Itu yang sangat kritis pada ibu-ibu yang hamil, kemudian atau menyusui. Nah, ini menyusui itu berproblem ya. Gimana pasien isoman positif, dia ragu-ragu, menyusui nggak ya, gitu ya. Terus minum obatnya masuk tidak ya ke ASI dan yang lain. Yang ketiga, tentang penggunaan multivitamin, saran obat-obat untuk mengatasi gejala-gejala ringan dan sedang pada infeksi COVID, kita batasi pada obat-obat yang memang ranah kita untuk kita berikan. Saya bisa berbangga bahwa di beberapa periode kepemimpinan pengurus daerah istimewa Yogyakarta, kita merasa sangat dinaungi untuk bisa berpraktek secara ideal, utamanya tentang pemberian antibiotik, antiviral, dan antifungal. Bahwa kita punya kesepakatan untuk sama-sama tertib di sini. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya apotek itu colong-colongan untuk menyerahkan ini tanpa resep. Jadi kita merasa bahwa kita praktek itu jadi fair. Gitu. Kemudian yang keempat, memberi petunjuk tata laksana isoman, sekedar bagaimana cara menjaga supaya ini tidak jadi penularan, berapa lama virus itu bertahan di lapisan-lapisan benda-benda, apa yang bisa digunakan untuk disinfeksi rumah dan peralatan yang digunakan bersama pasien isoman. Juga yang sangat berat tugas ini adalah memberantas informasi salah dan hoax yang beredar di masyarakat ini. Ya Allah, saya capek sekali sebenarnya dengan ini ya, dengan poin ke-6 ini. Karena rasanya ada kita yang berjuang untuk bisa lari dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam, tapi ada orang di belakang yang mungkin tidak percaya COVID, mungkin tidak percaya konspirasi, gitu ya. Saya percaya konspirasi itu ada di banyak hal, tapi dalam hal ini, enemy kita ya, musuh kita itu adalah virus ini, gitu. Bukan konspirasi dan tidaknya, gitu. Nah, ini polemik yang kalau saya sendiri adalah bagian yang paling menguras energi di bagian ini, mengonfirmasi hoax. Kemudian yang 7, kita saling mendukung secara moral benar yang dikatakan Pak Nurul Falah tadi, bahwa jangan hanya fokus pada aspek jasmaninya gitu, tapi juga mengurus kalau dalam bahasa kita ya aspek ruhiyah gitu ya, spiritual gitu. Kita juga ingatkan kepada para audiens bahwa dokter, apoteker, obat ini ada sebagai hanya ikhtiar secara jasmani ya, tapi tetap sembuh atau tidak itu kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu. Jadi jangan lupakan hal yang pertama adalah ikhtiar spiritualnya juga dan ketenangan. Kak Rina. Kemudian baik ya. Dan saya suaranya agak putus-putus. Oh ya, baik. Ini sebenarnya saya juga sudah off video untuk memuluskan jaringan. Apa lebih baik? Apa lebih baik, Bu Dani? Suaranya? Masih putus-putus. Halo, apa sudah bisa diterima dengan baik? Coba dilanjutkan dulu aja Mbak Rina. Oke, coba suaranya lebih baik tidak ya Bu Dani? Menggema Mbak Rina sama putus-putus. Halo? Menggema dan putus-putus. Halo, cek. Suaranya lebih diterima nggak itu tadi? Coba anu aja Mbak Rina, dilanjut dulu.
Yang ingin kami hindari pada grup ini, terutama bagi konselor, adalah untuk tidak melayani informasi yang jatuhnya kita harus menginterpretasikan gejala sebagai gejala ringan, sedang, atau berat. Tetap bagian ini merupakan kompetensi medis supaya kita tidak ambil bagian terlalu dalam untuk hal ini. Mohon maaf, saya izin cek koneksi sebentar. Halo, mohon konfirmasi apakah suaranya bisa didengar lebih baik? Agak putus sih, Mbak. Masih gema gitu. Ya, saya bantu share dari host aja, Mbak, ya, biar boleh, mungkin nggak. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya melangkah ke tadi Bapak Ibu sudah melihat slide terakhir kami adalah tentang ruang lingkup ya. Itu yang ingin kami fokuskan atau menjadi rambu-rambu bagi konselor untuk bergerak pada lingkup yang kami batasi dan mungkin bisa melebar tapi tidak jauh dari apa yang kami tetapkan di situ. Nah, hal-hal yang kami ingin hindari dan menjadi rambu-rambu bagi rekan-rekan konselor adalah yang pertama, bahwa tidak menginterpretasikan gejala sebagai gejala ringan, sedang, atau berat sebagai professional judgment kita kepada apoteker begitu, kepada pasien ya, peserta isoman gitu. Tetap ini merupakan tanah kompetensi medis, kita bisa memberikan rata-rata gejalanya adalah ini begitu ya. Tapi pasien tetap harus di dalam pemantauan tenaga medis untuk menyatakan bahwa ini gejala ringan, sedang, dan berat. Kemudian keputusan terapinya apakah menggunakan antibiotik atau obat flu gitu. Kita juga minimalisir ya untuk tidak memberikan penilaian bagaimana rekan sejawat medis itu menerapi Anda, kok terapinya salah gitu, harusnya gini ya gitu. Kita hindari supaya apa? Tidak membenturkan gitu ya, tidak membenturkan antara pasien ini dengan tenaga kesehatan rekan kita yang lain yang ujungnya ternyata mengorbankan aspek psikisnya si pasien gitu, supaya tidak negative thinking gitu. Kemudian yang kedua, kita tidak menyarankan terapi tertentu pada pasien dengan kondisi yang diduga mengalami gejala berat atau saturasi oksigen rendah atau kondisi kritis lainnya. Misalnya kalau kita sangat mempercayai sesuatu herbal itu mungkin sangat poten untuk terapi ini, kita hindarkan pada kondisi yang kritis. Intinya kalau sudah merasa sesak, lemas, silakan ke rumah sakit. Gitu ya, harus mendapatkan oksigen dan yang lain-lain. Jadi kita tidak akan ambil resiko untuk menyarankan ini itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, menginterpretasikan status pasien berdasarkan nilai CT value ataupun parameter-parameter laboratorium yang lain yang akhirnya membuat pasien itu terlalu percaya diri untuk tidak didampingi oleh tenaga medis padahal butuh begitu. Jadi mungkin akan nambah lagi yang harus dihindari. Sekali lagi kita masih penjajakan apa problem kita dan apa situasi-situasi yang akan muncul pada dinamika bersama pasien. Gitu, sehingga saya tuliskan secara umum adalah semua ya informasi lain-lain yang membutuhkan asesmen dan pemantauan tenaga medis kita tidak sentuh di grup ini. Kemudian next slide. Kalau pelayanannya simpel sekali, kami rilis flyer seperti yang kami tunjukkan di depan. Pasiennya mendaftar lewat G-Form, Google Form, kemudian masuk ke WA Group. Apoteker akan menyapa dan melayani sesuai pembagian shift. Kemudian pasien yang isoman selesainya bisa keluar grup supaya grupnya slotnya bisa digunakan untuk pasien isoman yang baru
Nah, kita adakan pembagian shift untuk mengurangi energi juga bagi kami tim utama untuk memantau. Nah, di awal ini kan kita kebanyakan baru kenal rekan kita yang se-DIY ini juga melalui wahana ini, sehingga kita belum tahu betul bagaimana komitmen rekan-rekan. Di awal ini kami harus super memantau setiap kali pembukaan grup, pembukaan shift baru, Pak Imus yang paling rajin mengingatkan siapa yang jaga hari ini, gitu ya. Kadang harus miss call, harus telepon, begitu. Ini harus kita pantau terus, begitu, sehingga sementara kita adakan 2 shift. Dan saya pikir kalau diadakan 1 harian penuh juga tidak efektif untuk pasien juga harus istirahat, takutnya juga ketinggalan informasi, sehingga kami lock si grup itu untuk chat semua orang pada jam non-shift pelayanan. Ya, semacam apoteknya tutup begitu. Kemudian next slide. Baik, ini salah satu chat di dalam grup apoteker Isoman 1 yang dilakukan oleh admin kita. Saya rekrut adik-adik mahasiswa dari Farmasi UGM untuk membantu kami. Dia menyapa, selamat pagi, selamat datang di grup Isoman, begitu. Kemudian diaturi untuk mengisi Google Form ya, kemudian memberitahukan bahwa nanti jam pelayanan apoteker akan berlangsung pada jam 9 sampai jam 12. Kemudian nanti akan dibuka kembali juga pada shift sore pada jam 15 sampai dengan 18 begitu. Next slide. Oke, ini adalah contoh aktivitas kita, dinamika di dalam grup, bagaimana rekan-rekan pasien itu bertanya. Saya mohon maaf karena lupa menutup nomor HP pasien di sini. Contohnya adalah ini ya, pada saat apoteker Sofia, beliau ada di sini juga, sedang aktif beliau ya. Jadi mohon arahan, ini sudah isoman yang ke-10, apa yang dirasakan gitu ya, obat-obatnya. Dia mengonfirmasi apa yang sekiranya cocok untuk mengobati pusing setelah semua pusing. Gitu. Kira-kira seperti ini dinamikanya. Kemudian next slide. Oke, nah ini contoh bagaimana rekan kita, apoteker Susi di AI Sleman, memberikan jawaban untuk pertanyaan yang lain lagi, mengonfirmasi tentang vitamin, kebutuhan vitamin. Nah, ini juga sekaligus kita menekan potensi untuk rekan-rekan peserta atau pasien itu panik buying, supaya tidak borong gitu ya. Ini potensi besar sekali Indonesia, banyak multivitamin, suplemen-suplemen asing itu jadi masuk deras sekali ke Indonesia ya, walaupun awalnya memang sudah ada, tapi saya yakin konsumsinya tidak pernah sehebat ini gitu ya. Padahal dari industri farmasi di dalam negeri juga bagus begitu, cuman kadang oh ya ini harus yang dosisnya sekian, ini yang harus dosisnya sekian, itu sangat dikejar oleh pasien. Kita tidak ingin pasien itu menjadi panik buying. Kemudian next slide. Nah, setelah kami jalan 1 minggu, kami punya beberapa PR. Nah, baru ketemu gitu, apa sih trennya yang digunakan oleh pasien. Nah, rata-rata tidak betul-betul tahu kegunaan dari obat yang masing-masing, sehingga pas mau minum obat, terutama yang obat-obat simptomatik, tidak benar-benar tahu yang mana untuk gejala ini, yang mana untuk gejala ini, gitu. Nah, itu bisa terkonfirmasi. Kemudian pemilihan vitamin dan dosis, gitu ya, menghindari tadi ya, fanatik terhadap merek-merek tertentu, yang karena kesulitannya adalah untuk merek-merek tentu ada yang sempat hilang gitu ya di apotek. Kita bisa berikan alternatif bahwa sesungguhnya itu pilihannya itu banyak gitu. Kalau dia tidak harus menggunakan merek tertentu. Kemudian efektivitas obat tradisional, banyak yang menanyakan yang Sambiloto, kemudian obat tradisional Cina yang masyhur sekali itu ya, Lian Hua Xingwen ya, efektivitasnya dan banyak lagi tidak terbatas. Kemudian masa isoman gitu ya,
sepertinya tidak yakin benar bahwa 10 hari itu sudah tidak menularkan. Saya harus cek lagi tidak ya gitu. Kita sangat meyakinkan bahwa kalau sudah tidak ada gejala maka tidak perlu PCR kembali begitu. 10 hari kalau nanti dicek positif pun itu sudah tidak tidak virulen gitu ya, tidak menularkan. Jadi dalam bahasa mudahnya yaitu positif itu mendeteksi bangkai. Kemudian bangkai virus gitu. Kemudian cara mendisinfeksi rumah ya, kita bisa ngomong dengan enak cara mendisinfeksi rumah, tapi pasien itu sebenarnya kalau berhadapan dengan banyak produk itu ya, ini mereknya yang mana, yang recommended, kemudian bagaimana cara pemilihannya. Nah, kemudian gejala-gejala yang belum diterapi umumnya sebenarnya mungkin bukan disengaja oleh tenaga medis dan bukan tidak disadari oleh apoteker di rumah sakit yang mendampingi pengobatan, tapi kadang-kadang memang gejalanya itu progres gitu ya, atau yang awalnya itu terdeteksi sebagai batuknya seolah batuk kering, kemudian hari kesekian jadi batuk berdahak, ini merasa bahwa gejalanya belum diterapi. Begitu. Jadi ya bukan salah tenaga medis karena memang penyakitnya berkembang. Biasanya memang batuk itu di awal kan dahak, nggak langsung keluar. Kemudian gejala belum berkurang atau obat dinilai tidak sesuai harapan gitu ya oleh pasien. Juga yang ke-8 ini sulit sekali sebenarnya dijawab, tapi di sinilah wahananya masyarakat itu salah satunya bertanya, dan kami juga berusaha menjawab tentang ketersediaan antivirus, antibiotik, dan oksigen. Yang terakhir ini memang mendebarkan sekali ya tentang oksigen ini. Karena kalau antivirus, antibiotik mungkin bisa ditahan, oksigen tidak bisa ditahan. Gitu ya. Kemudian next slide. Oke. Yang terakhir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sesepuh kami di PDIAI yang sebenarnya masing-masing dari kami itu punya keresahan di awal itu, kemudian bergerak dengan cara masing-masing. Mungkin yang ada di klinik, ada di puskesmas, saya yakin sudah membuat grup serupa yang menaungi pasien puskesmasnya atau menaungi pasien kliniknya, yang di apotek juga menaungi kader kesehatan di sekitarnya. Cuman kami sporadis gitu ya, dan akhirnya mungkin ya karena merasa berjuang sendiri jadi cepat lelah gitu. Nah, dalam hal ini terima kasih sekali kami sebagai anak muda diberikan umpan, dan puji syukur pada Allah juga kami bisa makan umpannya gitu ya, dijadikan satu program bernama ASIK ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di tim ASIK yang 4 orang, kita sudah berjibaku 1 minggu ini, lumayan juga rasanya gitu ya. Dan terima kasih kepada 40 orang konselor yang sudah bergabung. Saya bangga sekali, senang sekali bisa mendampingi teman-teman. Mudah-mudahan bisa berkembang, kita nambah grup lagi, kita nambah jumlah konselor lagi, dan tolong yang ingin sedekah waktu, ingin sedekah tenaga, kami yang berempat ini ditambah gitu. Saya ingin jadi koordinator di tim, ingin jadi koordinator di tim 2 gitu. Saya ingin sekali ada rekan-rekan yang secara aklamasi ngomong sendiri gitu ya, saya mau gitu. Mungkin itu, terima kasih pada Bu Dani atas waktunya. Nanti kita di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.